Bismillahirrahmanirrahim. كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Malam hari ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali di masjid ini untuk bersama-sama melanjutkan kajian tentang hukum waris, ilmu waris. Ya, alhamdulillah, kajian ini adalah kajian yang mengkaji salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan di kitab kita Al-Quran, dan juga Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW pun telah mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana menghitung warisan apabila salah seorang dari kita meninggal dunia. Dan ini adalah salah satu hukum syariat yang kita sebagai pemeluk agama Islam, yang kita beriman pada Allah, yang kita beriman pada Rasulullah, dan kita mengikuti ajaran beliau sebagai orang yang mukmin, maka kita tunduk dan patuh atas salah satu hukum yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya dan kepada umat Islam secara umum. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, artinya kajian kita adalah kajian yang memperdalam hukum Islam. Ini adalah salah satu cabang daripada cabang fikih, yaitu hukum waris. Mudah-mudahan setelah kita mempelajarinya, kita dapat mempraktekannya. Karena ini salah satu syariat yang sampai kita tidak mengetahui, atau ada harta orang yang kita ambil, atau ada harta orang yang tidak kita berikan, dan ini termasuk perbuatan zalim karena telah mengambil atau menahan dari hak orang lain. Kemarin telah kita pelajari Al-Quran surat An-Nisa yang menceritakan tentang hukum waris, yaitu dimulai dari ayat 7 sampai ayat 14, dan itu telah jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi setiap masing-masing daripada laki-laki dan perempuan bagian mereka masing-masing. Dan juga di ayat terakhir, ayat 13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Berarti kita diperintahkan untuk taat, terutama dalam masalah ini. Karena ini ayat ke-13 ini menerangkan kepada kita ujian dan ganjaran bagi mereka yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 13, tilka hududullah, itulah dia batasan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai yang mereka kekal di dalam surga tersebut.
Ini ujian dan ganjaran bagi mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa dzalika fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, ketika kita masuk ke dalam surga, inilah kemenangan sebenarnya. Kemenangan yang paling besar adalah ketika kita masuk ke dalam surga. Adapun ketika kita berjaya di dunia, ya ini bukanlah kemenangan yang besar. Ya, ketika kita sukses di dunia, ini bukanlah kemenangan yang besar, karena orang-orang terdahulu telah mendahului kita. Begitu suksesnya mereka dalam mengelola harta, dalam mengelola ternak, dalam mengelola kebun, ya, dan lain sebagainya. Mereka sukses. Ya, harta mereka banyak. Tapi itu bukan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-14 surat An-Nisa, "Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'akhidhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, dan melampaui batasan Allah. Maksiat artinya dia tidak taat, melampaui batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tetapkan, dia lampaui, dia lewati, ya, tidak dia ambil ya perintah tersebut, maka yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, di dalam neraka tersebut untuknya adzabun muhin, azab yang menghinakan. Ya. Jadi di sini jelas sekali ini salah satu hukum Allah. Maka oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana para sahabat telah mendahului kita dalam hal keimanan, ya, mereka telah mempraktekkan bagaimana cara membagi warisan. Dan kita sebagai orang yang beriman, ya, bukan hanya sekedar muslim, tapi kita beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan kita benar-benar menjunjung syariat Allah, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita dalam membagi warisan apabila salah seorang dari kita meninggal dunia. Kemarin juga telah dipelajari, ya, termasuk disebut kita sebutkan, yaitu sebab-sebab mendapatkan warisan. Ya, sebabnya ini adalah pertama nasab, anak keturunan, kemudian nikah, kemudian wala. Yang wala itu ada perwalian karena dulu pernah dimerdekakan. Jadi ada 3 itulah sebab orang mendapatkan warisan. Ya, nasab jelas, turunan berarti dirinya dari silsilah yang jelas, ya, dari keluarga yang jelas. Kemudian pernikahan, dia berarti menikah sesuai dengan syariat, bukan dia nikah yang tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana nikah sesuai syariat? Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, adanya wali nikah, kemudian adanya ijab kabul, adanya mahar, adanya saksi, ya. Nah ini semua, ya, di antara rukun-rukun nikah. Apabila itu terpenuhi, maka itulah namanya disebut dengan nikah secara syariat. Apabila tidak terpenuhi, ya mungkin dia dinikahkan tanpa wali, padahal walinya ada, maka ini bukan nikah syariat, maka dia tidak dianggap nikah dalam syariat kita. Dan ini pembahasannya panjang, pembahasan tentang nikah. Tapi kita cukupkan di sini. Mereka mendapatkan warisan itu pertama karena nasab, kedua karena pernikahan, ya, karena pernikahan. Yang ketiga karena dia dulu pernah dimerdekakan, karena dia seorang budak. Yang mudah-mudahan kita mendapatkan warisan dari salah satu 3 yang kita sebutkan tadi. Apabila kita bukan dari salah satu yang kita sebutkan tadi, maka kita tidak berhak, ya, kita tidak boleh menuntut. Sekarang insya Allah kita lebih mengkaji siapa saja ahli waris dari laki-laki, ya, dari golongan laki-laki. Nah, dari golongan laki-laki disebutkan ada 15 ya, golongan yang mendapatkan warisan dari golongan laki-laki. Apakah
ya kita ada di antara 15 tersebut. Yang pertama, anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Kemudian berikutnya adalah cucu laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan tidak dapat. Kenapa? Kakeknya meninggal. Kakeknya memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan anaknya. Yang laki-laki ya, ada anak laki-laki. Yang perempuan ada anak laki-laki. Anak ini dua-duanya sudah meninggal. Anak kakek tadi, ya, dua-duanya sudah meninggal. Jadi tinggal hidup yaitu cucu-cucu. Ya. Maka cucu laki-laki yang mana yang dapat? Cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki. Kenapa tidak dapat walaupun ya itu sama-sama cucu? Karena cucu laki-laki dari anak perempuan dia akan dapat dari kakeknya, dari jalur bapaknya. Inilah keadilan syariat kita. Ya, tinggal takdirnya di mana? Apakah kakek dia ya, dari jalur ibu itu lebih kaya, atau kakek dia dari jalur bapak yang lebih kaya? Itu saja yang takdirnya. Ya, adil tidak tetap adil. Masing-masing mendapatkan warisan. Jadi tidak bisa kita bagikan. Ini sama-sama cucu, tidak ya? Karena mereka semua mendapatkan jatahnya sesuai dengan aturan syariat. Nah ini, jadi cucu yang mana yang dapat? Cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Kemudian anak cucu yang berikutnya adalah bapak. Apabila seorang meninggal, maka dari golongan laki-laki yang dapat adalah bapaknya. Kemudian setelah bapak adalah kakek. Ya, kalau tidak ada bapak, maka kakek yang dapat. Ya, itu laki-laki semua yang kita sebutkan, ada 15. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah saudara laki-laki. Ya, saudara laki-laki yang sekandung. Kemudian yang keenam, saudara laki-laki ya, yang itu satu bapak. Jadi kita memiliki saudara sama-sama laki-laki, ya, saudara laki-laki kita, tapi itu beda ibu, satu bapak. Nah ini ya Allah alam bagaimana prosesnya, tapi itu satu bapak, maka dia dapat juga. Kemudian yang berikutnya saudara laki-laki yang satu ibu. Ya, jadi ini 5, 6, dan 7 orang golongan yang sudah dapat. Kemudian anak daripada saudara laki-laki yang sekandung. Kemudian anak juga dari saudara laki-laki yang sebapak. Jadi di bawah ada 2 anak, cucu, di atas ada 2 bapak, kakek, di kanan ada 5 saudara laki-laki sekandung, sebapak, seibu. Ya, ini 5, 6, 7. Kemudian 8-nya anak saudara laki-laki sekandung, 9 anak laki-laki saudara sebapak. Ya, 9. 10 paman kita. Paman yang 2 beradik, satu bapak, satu ibu. Ya, dengan kakek kita. Itu paman ya. Paman. Yang dia mana? Satu bapak, satu ibu dengan ya, dengan apa namanya? Bapak kita. Itu paman sekandung. Kemudian yang berikutnya adalah paman sebapak. Ya, berarti bapak kita dengan paman itu satu bapak. Ya, satu kakek. Tapi beda ibu, beda nenek. Ya, Masya Allah, itu semua masih nasabnya satu. Ya, nasabnya kan satu. Kemudian ini 10-11. Yang 12 anak mereka. Anak paman sekandung dengan anak paman sebapak. Jadi 12-13. Yang ke-14 karena ada 15. Yang ke-14 itu kira-kira siapa yang belum dapat dari laki-laki? Itu nasab semua. Habis nasab. Jadi siapa jadi nasab? Ke bawah. Anak, cucu, bapak, kakek, saudara dan anaknya, paman dan anaknya. Habis itu nasab. Tinggal pernikahan. Siapa? Suami. Ya, apabila istrinya meninggal, suami dapat. Ya, karena ini golongan laki-laki.
suami. 14. Yang ke-15 adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Ya. Seperti Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah. Nah, ketika Bilal tidak memiliki ahli waris, maka yang mewarisi antara Bilal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Tapi karena Bilal memiliki anak, maka harta tersebut balik ke anak-anak Bilal bin Rabah. Ini 15. Ya Pak ya. Jadi itu dia ada nasab 13. Mudah mengingatnya. Ke bawah ada 2, anak cucu. Ke atas ada 2, bapak dan kakek. Ke kanan ada 5, saudara laki-laki ya, semuanya. Yang sebab sekandung, sebapak, seibu ya. Kemudian anaknya, anak saudara sekandung, anak saudara sebapak. Kemudian apa? Paman sekandung, paman sebapak, anak mereka ya, anak paman sekandung, anak paman sebapak. Selesai nasab, habis tinggal pernikahan, yaitu suami, dan terakhir adalah mu'tik. Mu'tik ini artinya orang yang memerdekakan budak ya. Itu 15. Apabila berkumpul 15 ini, tidak semua dapat, masing-masing menghalangi dari yang lainnya. 15 ada semua ya, maka ada yang terhalangi. Siapa saja yang terhalangi itu banyak, maka tersisalah ya, di antara 15 tersebut ya, ada 3 yang mendapatkan dari 15 itu. Semuanya wah. Siapa saja? Anak laki-laki ya, anak laki-laki. Kita sebutkan kalau semuanya hidup semua, keluarga besar, panjang umur semua meninggal seseorang, hidup semua, maka cuma 3 yang tersisa yang harus dapat, wajib dapat. Yang lainnya nanti dapat rezeki dari yang lain ya, atau dapat percikan dia bahasa kita ya, jadi lagi bagi-bagi. Ini hadiah ya, bukan warisan tapi hadiah. Siapa dia? Yang pertama anak laki-laki ya, anak laki-laki. Cucu bagaimana? Cucu tidak dapat karena ada anak laki-laki, maksudnya ada yang di atasnya ya, itu. Yang kedua bapak dapat. Yang ketiga suami. Suami aman, suami aman. 3 itu aja, suami, bapak, anak. Itu kalau 15 tadi hidup semua. Berarti harta itu tidak kemana-mana, masih kumpul di keluarga yang paling dekat. Nah, tapi kalau tidak ada anak, nanti lari kemana-mana ya. Tidak ada bapak, nanti lari kemana-mana gitu. Ya. Kalau tidak ada suami, sama saja ya, dia akan kembali ke mana. Kemudian berikutnya adalah mereka yang mendapatkan warisan dari golongan perempuan. Ini yang perempuan sekarang. Ya, tadi yang laki-laki, ini yang perempuan. Laki-laki ada 15, perempuan tidak banyak warisan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ada 25 ya. Yang pertama anak perempuan ya, anak. Kemudian yang kedua cucu perempuan. Cucu perempuan ini dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, tetap anak laki-laki. Kenapa? Nasab itu dari laki-laki. Kalau sudah nasab dari perempuan itu sudah putus, berarti ya, apa namanya, marga ya, atau sanak keluarganya ya, keturunannya itu pindah sudah. Jadi kita punya anak, satu laki-laki, satu perempuan. Yang nasabnya terus ngalir itu yang laki-laki terus itu. Nah, yang perempuan ini ketika dia nikah sudah pindah ya. Pindah nasab anak tadi ya, anak dari anak kita yang perempuan, nasabnya pindah ke bapaknya. Bapaknya yaitu mantu kita ya. Jadi nasab dia siapa namanya? Muhammad bin siapa? Mantu kita siapa namanya? Zaid, Muhammad bin Zaid ya. Padahal anak kita Fatimah. Anak kita Fatimah. Kita namanya siapa? Abdullah namanya. Abdullah ya. Anak kita Fatimah binti Abdullah. Fatimah menikah dengan saya, punya anak namanya Muhammad, maka Muhammad bin Zaid bin, bukan Abdullah lagi, tapi
Ya, bapaknya Said, ya, bapaknya Said. Jadi nasab ini berubah ya ketika lahir anak perempuan. Ya, anak perempuan kita tetap yang pertama yang mendapatkan warisan dari perempuan yaitu anak perempuan. Kemudian yang berikutnya yang mendapatkan warisan dari golongan perempuan adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan tadi sudah kita jelaskan. Berikutnya ada ibu. Ya, ibu. Ini perempuan semua. Jadi anak, cucu, ibu, ke atas lagi nenek. Nah, nenek ini ada dua. Nenek. Jadi seandainya kita meninggal, kita memiliki orang tua. Orang tua kita ada dua. Ya. Ibu dan bapak. Ya. Ibu dan bapak. Masing-masing ibu dan bapak kita ada nenek. Ya. Maka dua nenek ini dapat. Nah, itu bedanya nenek. Tapi kalau kakek tidak. Ya, kakek itu dari mana? Dari bapak kita saja. Tidak dari ibu kita. Kakek itu beda. Kakek ini dapatnya dari mana? Bapak kita saja. Itu jadi silsilah laki-laki itu mengalir terus laki-laki. Ya, beda dengan perempuan. Jadi yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan, yang ketiga ibu kita, yang keempat ya, nenek dari ibu, yang kelima nenek dari bapak. Ini 5 orang sudah. Yang keenam saudari sekandung kita. Ini 6. Yang ketujuh saudari sebapak. Ya, satu bapak dengan kita, saudari kita itu. Ya, satu bapak. Yang ke-8 saudari satu ibu. Ini 8. Ada 10 tadi. 9 istri. Jadi nasab itu cuma 8 kalau perempuan ya, yang dapat. Kemudian yang 9 istri, yang ke-10 mu'tiqah, yaitu wanita yang memerdekakan budak. Seperti Khadijah ya, memerdekakan budak. Nah, kalau seandainya budak tadi sudah merdeka, sudah jadi orang yang merdeka, dia meninggal tanpa ada ahli waris, maka yang warisnya adalah Khadijah. Kayak gitu. Dan ini sudah tidak ada lagi kayaknya di zaman kita perbudakan, ya. Perbudakan di zaman kita tidak ada. Yang adanya budak-budak kecil, budak-budak kecil. Ya, ini lain. Dan ini hukumnya beda. Ya, budak kecil yang main layangan, itu lain. Ya, itu beda hukumnya. Nah, sekarang seandainya 10 ini hidup semua, tidak ada laki-laki, tapi semuanya hidup yang perempuan tadi, ya, semuanya hidup. Siapa saja yang dapat? Maka yang dapat ada 5 orang. Perempuan tadi semuanya hidup, laki-laki tidak ada. Maka yang pertama anak laki-laki, anak perempuan. Ya, yang kedua cucu perempuan tadi. Kok bisa enggak? Dia bisa enggak? Ya, nanti ada hukumnya, nanti akan kita pelajari hukumnya ada. Ya, itu namanya untuk melengkapi 2/3 bagian. Jadi anak perempuan dapat setengah, ya nanti cucu perempuan melengkapi 2/3 tadi, jadi 1/6, kayak gitu. Kemudian ada saudari, ya. Ada saudari sekandung, dia nanti mendapatkan sisa harta. Kemudian ada ibu dapat karena ada anak yang dapat 1/6. Kemudian yang terakhir istri. Rupanya semuanya perempuan semua sama dia sendiri laki-laki. Dia meninggal, ya. Maka 5 ini yang dapat. Siapa saja? Anak perempuan, cucu perempuan, kemudian saudari perempuan, ibu dan istri. Nah, sekarang kalau seandainya 25 tadi, laki-laki kumpul 15 hidup, perempuan kumpul 10 hidup. Siapa saja yang dapat? Yang dapat yang pertama 2 orang tua, ibu dan bapak. Ibu dapat, bapak dapat. Ini yang pokok. Jadi kalau ada harta warisan, heran gitu, kenapa orang tuanya masih hidup tidak dikasih? Itu dilupakan, ya. Kalau ada yang meninggal, dilupakan orang tuanya. Padahal orang tua itu dapat dan itu hak orang tua. Hanya saja orang tua ini bersombong.
yang namanya orang tua itu ikhlas terus, biarlah untuk cucu-cucu. Nah, itu kan, kalau anak dia meninggal, dia tidak sibuk, padahal dia itu ada warisan, ada hak dia di situ. Di dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan orang tua wali abawai, untuk kedua orang tua dapat, biarlah untuk cucu, kasihan cucu, kayak gitu lah orang tua. Ya, Pak ya. Tapi tetap kalau kita tahu hukum, maka kita sampaikan dulu dan kita hitung dulu. Adapun ikhlas setelah itu urusan lain. Sampaikan dulu kakek, ya atau bapak semayit, bahwasanya bapak dan ibu mendapatkan hak, ada hak dalam harta ini karena orang tua dari si mayit. Ya, itu haknya sebesar ini dan itu disebutkan. Nah, setelah itu urusan lain masing-masing. Ya, bila perlu uangnya letak dulu di atas meja. Itu warisannya mungkin 3 miliar. Ini 3 miliar. Ini untuk bapak, ini untuk ibunya, ini untuk anak-anaknya, ya. Itu. Ini untuk istrinya. Nah, baru ini bagian bapak nih, ya, kakek nih, kasihkan lagi ke cucu. Itu. Tapi kalau dari depan meja lain lagi ceritanya. Ya, ikhlasnya dulu. Nah, itu. Nah, ini ceritanya. Kalau sudah uangnya di depan meja, tapi kalau uangnya tidak ada, tidak apa-apa lah, ambil untuk cucu, kakek ikhlas, kayak gitu biasanya. Tapi kalau uang di atas meja tinggi segini berapa Pak kira-kira? Banyak itu, apalagi uang merah. Ambil dikit, nah cuy. Ini Pak ya, itulah namanya duit. Ya, nah disinilah ujian dari seorang guru. Di sini. Jadi di situ juga letak daripada kita itu serius tidak bagi warisan. Lihatkan uangnya. Lihatkan. Ya. Kalau belum terlihat, belum terjual, belum ada yang dilihat, biasanya kayak gitulah, main ikhlas-ikhlas, tapi di ujungnya rebutan. Saya kok ada anak saya di situ. Padahal dulu katanya ikhlas. Ya kan? Dulu saya ikhlasnya cucu saya itu dulu pas baru meninggal. Sudah lama dia butuh uang, disebut-sebut lagi. Iya, sebut-sebut lagi. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Jadi warisan ini tetap uang. Ya. Jadi yang dapat itu siapa? Kalau semuanya hidup, yang pertama 2 orang tua, bapak dan ibu. Kemudian yang kedua anak. Ya. Anak, baik anak laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian yang berikutnya antara suami dan istri. Antara suami dan istri, karena tidak mungkin kumpul suami istri dan warisan. Bisa tidak kumpul? Suami istri dan warisan bisa kumpul apa? Bisa. Contohnya gimana? Siapa yang meninggal? Nah, kalau suami meninggal, istri dapat. Iya. Kalau istri meninggal, suami dapat. Bisa tidak kumpul? Suami istri dapat. Siapa yang meninggal? Anak. Berarti dia bukan suami istri, tapi 2 orang tua. Itu kan? Bapak dan ibu jatuhnya dari anaknya yang meninggal. Itu ya. Nah, jadi gimana ini? Bapak, ibu, kemudian anak, sama antara suami dan istri. Seandainya suami meninggal, dia punya orang tua, 2 kan? Dia punya anak dan dia punya istri. Kalau istri meninggal, dia punya suami, 2 orang tuanya dan itu. Jadi yang dihitung kalau istri yang meninggal, istrinya meninggal, siapa yang dihitung? 2 orang tua ini 2 orang tua siapa? 2 orang tua suami atau 2 orang tua istri? Istri. 2 orang tua istri. Karena yang meninggal. Jadi istri meninggal, 2 orang tuanya dapat, anaknya dapat, suaminya dapat. Kalau suami meninggal, maka
dua orang tua suami tadi. Ini bingung kan? Ustaz, suami saya meninggal, ibu saya dapat Ustaz. Ini ya tidak ada hubungannya kecuali kalau ibu meninggal baru ya. Nah kayak gitu. Bisa Pak ya? Jadi itu yang dapat kalau semuanya kira-kira ada sesuatu yang perlu ini Pak ditanyakan? Ya. Jadi sekarang kita tanya anak angkat kemana lari? Anak angkat itu nasab bukan? Kecuali dia nasab onak kita. Nah itu lain ya. Maka dia jatuhnya bukan anak angkat. Dia dapat warisan karena nasab. Ini yang paling kuat dan paling banyak keributan anak angkat. Mengalahkan sama kedua orang tuanya. Jadi dia tidak punya anak, sudah 10 tahun. Akhirnya diangkatlah anak orang lain dari bayi, diasuhnya, ya. Kemudian dibesarkan, dikuliahkan. Kemudian yang diangkat tadi meninggal. Dia masih punya istri, dia masih punya orang tua, ya, tapi tidak punya anak. Anak angkat ini yang paling keras kan. Nah inilah, itu bukan hak dia, ya, itu bukan hak dia. Makanya kalau mengangkat seorang anak itu memang harus bagaimanapun orang tuanya tetap ya kita beri informasi, maksudnya ya nama kamu ya atau orang tuamu di sana bagaimanapun doakan mereka. Mereka tuh yang melahirkan kamu. Ya. Nanti kalaupun ada warisan ambil mereka. Jadi anak angkat ini boleh dikasih hadiah. Itu bukan berarti dia tidak dapat harta, tidak. Jadi sebelum dia meninggal mungkin dia kasih hadiah. Ini wahai anak angkat, saya kasih kamu mobil dan rumah, boleh. Ya. Kemudian meninggal, maka harta yang setelah meninggal itu yang milik mayat itu itulah namanya harta warisan. Nah, harta warisan inilah yang dibagi sesuai syariat. Ya, itu dia Pak ya. Ada pertanyaan Pak? Iya Pak. Iya Pak. Tapi masih berkenaan dengan warisan. Ya, yang dijelaskan oleh Bapak itu warisan menurut syariat Islam. Iya. Nah, kadang-kadang ada lebih dominan, lebih tinggi daripada syariat Islam. Contoh di Padang itu kayaknya tapi pembagian ahli waris, pembagian warisan itu dominan yang akan menikah. Gimana? Ya itu namanya orang-orang yang banyak besar, tapi dia tidak bisa memerankan masalah yang masih hukum adat yang berlaku. Iya, itu ada. Kemarin sebenarnya pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Warisan itu tidak hanya sesuai dengan Islam, ya, ada kebiasaan setempat. Itu. Jadi kalau kita Islam, apa yang kita pakai? Pertama, ya tentu sesuai Islam. Kalau mau adat gimana? Ya selesaikan dulu Islamnya. Karena kita nanti akan bertanggung jawab hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya kan? Nanti kita bertanggung jawab pada Allah Subhanahu karena kita muslim. Ya kalau orang yang lain selain muslim, dia tanggung jawabnya pada agama mereka masing-masing. Karena kita muslim, kita bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun adat, kita bertanggung jawab pada siapa? Adat. Ya. Itu sebenarnya kemarin sudah jelas sekali ya. Kalau adat, ya berarti adat setempat. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah kita akan bertanggung jawab pada Allah tentang adat? Itu. Kalau tidak, ya berarti yang pertama, ya kita harus selesaikan dulu tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan, ini menurut Islam seperti ini. Kemudian orang tidak mau terima, kembali ke masing-masing mereka. Ya gitu Pak. Jadi kalau tidak mau terima Islamnya warisan sesuai Islam, kembalikan ke masing-masing. Jangan sampai perang, kayak gitu kan? Jangan Ustaz, kalau kayak itu yang berdosa siapa? Terus yang salah Pak Mayang. Memang Pak,
Makanya belajar faraid itu kemarin sudah disebutkan hukumnya fardu kifayah. Apabila tidak dipelajari dosa semua. Tapi di sini alhamdulillah kan kemarin makanya yang bulan kemarin bulan kemarin sudah disebutkan hukum mempelajari faraid adalah fardu kifayah karena salah satu syariat. Sama seperti jenazah, ya, berdosa. Nah, sekarang sudah kita pelajari, kita bagi sesuai dengan syariat. Setelah itu sama tadi seperti tadi kan kita sebutkan kalau seandainya ada yang meninggal, kata kakeknya, ya sudah bagian kakek itu kakek ikhlaskan. Nah, ini sudah lepas tanggung jawabnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak itu Pak. Itu baru kifayah. Tidak begini yang maksudnya itu. Ya memang fardu kifayah. Orang datang itu pada Islam, dia belajar itu malahan profesor banyak, tapi tetap kalah dengan adat naya berdosa. Bila bapak ini siapa? Apa keturunan? Gini Pak, tidak usah orang Padang, orang Palembang saja. Palembang bagaimana membagi? Apakah sesuai Islam? Hah? Palembang. Apakah laki-laki itu Pak bagian dari perempuan? Ya. Laki-laki dua bagian daripada perempuan kalau sesuai Islam. Ya. Laki-laki dua bagian daripada perempuan. Itu kalau Islam. Palembang sendiri bagaimana? Dua bagian tak? Atau kira-kira saja? Kalau memang sesuai dengan Islam berarti seandainya harta itu warisan itu 1 miliar, ya, anaknya berapa bagiannya? Kadang-kadang dibagi 2, bagi 2. Islam mana? Makanya disebutkan dulu ini bagian untuk laki-laki, 2 bagian dari perempuan sesuai Islam. Jadi bagian kamu itu 2/3, ya, apa namanya? Ya, yang kamu 1/3, ya kan? Jadi dibagi 3 tadi, itu ya kan? 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. 1/3 perempuan, 2/3 laki-laki dapatnya. Betul ya? Ini matematikanya. Berarti berapa dari 1 miliar? Ya kurang lebih 600 lebih. Ya, untuk laki-laki. Untuk perempuan 300 lebih. Nah, gimana? Ini Islam. Kata perempuan, saya lagi butuh duit. Setuju tak? Pertama setuju semua, tapi Kak, tolong Kak tambahkan. Itu urusan lain Pak. Nah itu. Ya sudah kata-katanya ganti kan? Nah ini nampillah biar sama. Tapi yang penting dia sudah sama-sama tahu hak mereka itu. Ya masing-masing sudah ada dalam Islam. Setelah itu kembali ke mereka saling ridho, beres urusan. Jadi kalau kita tanya siapa yang berdosa, ya yang pertama yang tidak mempelajari waris. Ya. Kemudian orang yang takut dia menyampaikan seperti ini. Kalau saya, ya Pak kita ikut saja itu, udah saya hilang, saya juga berdosa. Ya. Jadi siapa yang berdosa? Siapa yang menyimpan hukum Allah? Disimpannya, tak berani dia adapkan ke depan orang. Biarin orang tidak senang, biarin orang. Yang penting hukum Allah ini sudah disampaikan, diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, begitulah Rasulullah. Kalau Rasulullah dulu di zaman Rasulullah, ini syirik banyak. Engkau menjadikan Allah satu, ya, sembahan satu. Itu tidak masuk akal sesuai dengan pemahaman orang-orang Quraisy. Anta ja'alillah wahidan. Engkau jadikan sembahan semua itu satu, tidak masuk akal. Ya, itu. Engkau mengatakan kami semua syirik, kami ahli neraka, kayak gitu. Tapi Rasulullah alhamdulillah berjuang terus sampailah menaklukkan kota Mekah, sebagaimana yang kita pelajari di sirah nabawiyah, ya, di perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang siapa yang berdosa? Yang berdosa mereka yang tidak mempelajari hukum Islam. Tapi kita khususan Pak, tidak semua orang Padang kayak gitu, tidak semua. Tapi adat mereka memang kayak gitu, sudah kita sampaikan kayak di Padang kemarin ya, sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Di Padang itu laki-laki perempuan yang dapat, yang laki-laki cari dewek, gitu. Ya kan?
Ya. Kemudian di Tanjung ini biasanya itu anak yang bungsu dapat, yang tua gereja masing-masing, kata gitu. Di Tanjung ini kayak gitu. Saya Tanjung ini, saya tahu adat mereka. Yang kecil yang bungsu. Nah itu namanya ada. Silahkan ada. Tapi kalau ada yang tahu ilmu hukum faraid, ya dia ditanya, dia tidak mau jawab, dia dosa. Kecuali dia tidak tahu. Makanya kemarin salah satu syarat warisan itu, ya diantaranya adalah mengetahui ilmu waris. Ya, baru disebut warisan. Jadi mereka bagi-bagi apa ini? Bisa jadi bagi-bagi hadiah, bisa jadi bagi-bagi harta. Bisa tidak disebut bagi-bagi harta dengan warisan? Tidak bisa. Kalau mau disebut warisan harus sesuai dengan apa? Ini. Nah, jadi di Padang itu Pak, apakah disebut ini warisan? Kalau Islam bukan seperti itu. Nah, berarti ini disebut warisan sesuai ada kayak gitu Pak. Berdosa enggak? Ya nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Udah dinas, petunjuk bagi manusia. Kan kayak gitu. Udah dinas, la raiba fi, tidak keraguan di Al-Quran. Ya, itu Pak. Jadi insyaallah kalau ini kan ada kemarin kejadiannya, mungkin yang bulan kemarin itu sangat jelas sekali dari awal disebutkan bahwasanya warisan itu banyak, ya. Dan sekarang yang kita pelajari itu warisan sesuai Islam. Ada pun warisan adat tidak kita pelajari. Ya itu adat masing-masing beda-beda. Di Padang beda, di Medan nggak tahu Pak, di Medan. Ini ada bapak yang tadi beda. Gimana Pak? Sama lah. Laki-laki Pak. Dosa mana? Ya kalau mau Islam kita tidak mau berdosa, ikuti Islam dulu, kemudian baru tengahkan adat. Di mana ini? Ya, ini kebetulan anak ini seandainya tidak ada yang perempuan di Padang, laki-laki semua anaknya, mau dikasih ke siapa ini? Gitu Pak ya? Iya. Atau anaknya satu perempuan, dua semuanya laki-laki. Ini Padang kan? Di Padang. Anaknya satu perempuan, semua laki-laki. Yang perempuan sudah kaya raya. Yang laki-laki ini masih dibubuk semua, kontrak semua, kayak gitu. Nah, di mana ini? Kan kayak gitu. Benar apa? Kira-kira. Nah itu jadi, oke lah. Kalau kita mau bagi warisan sesuai adat silakan. Tapi kalau mau sesuai syariat, bagaimana? Ini dia. Jadi ilmu ini perlu dipelajari. Sebagaimana ilmu jenazah itu perlu kifayah. Oke, kemarin kita sebutkan. Jadi ada jamaah luar yang belum belajar faraid. Sekarang kita tanya nih Pak, masjid mana yang mempelajari ilmu faraid? Kira-kira. Masjid mana yang mempelajari ilmu faraid? Faraid itu ilmu waris. Ya, ilmu faraid, kita berfaraid. Dan di sini bahasa Arab semua ada bahasa Indonesia. Masjid mana sekarang? Nah, itu dia Pak. Ya. Sedikit sekali Pak. Sedikit sekali. Artinya ilmunya memang betul-betul lengkap. Di Padang dipelajari tidak? Nah itu pertanyaan kita. Palembang aja dulu. Palembang saja masjid-masjid itu sedikit sekali yang ngupas tuntas masalah waris. Benar tak baik? Sedikit sekali. Dan orang yang bisa ngitung juga sedikit Pak. Anak pribadi, saya pribadi belajar dengan teman-teman sekelas itu yang bisa ngitung faraid itu sedikit sekali Pak, yang lain lewat saja. Adapun dia yang bisa ngitung pada saat itu, pada saat pelajaran panas-panas itu sekian persen. Seandainya murid 30, ya paling yang bisa ngitung ketika belajar itu 10%. Setelah ujian lewat setahun, yang lengket itu paling 2 orang. Bayangin Pak. Masya Allah, ini ilmu yang langka benar faraid itu. Iya, seperti itu Pak ya. Mohon maaf kalau ada ya silakan. Ini ada kasus seorang kakek atau nenek memiliki beberapa orang anak laki-laki, katakanlah 3.
Iya. A, B, C. Nah, di antara 3 anak laki-laki ini meninggal dulu daripada orang tuanya si kakek tadi. Yang meninggal ini meninggalkan anak-anak, artinya cucu si kakek. Berapa tahun kemudian si kakeknya atau si neneknya baru meninggal. Yang jadi pertanyaan bagi saya ini, si cucu ini dapat tidak harta waris dari si kakek? Terima kasih Ustaz. Nah, jadi ini kakek ini punya 3 anak yang meninggal. 3 anak ini laki-laki atau perempuan? Katakanlah laki-laki semua. Laki-laki semua, ya. 3 anak laki-laki semua. 1 meninggal duluan dibandingkan kakek. Ya. Nah, jadi ketika ada mayat meninggal, maka yang dihitung itu siapa ahli waris yang masih hidup. Ya. Nah, berarti di sini ada apa? Ada cucu, ada anak. Seandainya berkumpul semua seperti 15 tadi, siapa yang dapat? Anak. Siapa lagi? Orang tuanya. Ya gitu kan? Iya. Itu yang dapat Pak. Jadi cucu gimana? Cucu karena ada anak dia terhalangi. Kan gitu. Tadi kan disebutkan ahli waris 15 dari laki-laki. Dari laki-laki. Kalau semuanya itu, ya. Siapa saja yang dapat kata kita? Pertama suami, kedua bapak, ketiga nah itu kan. Seandainya berkumpul semua, nah tadi seperti itu ya. Makanya penting belajar di awal ini. Ya. Jelas ya? Jelas. Nah, saya sepaham dengan apa yang dikatakan Ustaz. Ini ada lagi Pak istilahnya. Apa KHI ya Pak? KHI, kaidah hukum Islam Pak. Katanya ada si cucu ini kan? Karena waris titipan pengganti. Ada saya menjadi maka saya suka momen-momen juga. Saya sependapat dengan Bapak Pak. Dia sebenarnya si paman ini jadi penghalang si cucu. Iya. Jadi derajat yang paling tinggi itu adalah anak. Kalau udah ada anak baru masuk. Kecuali anak itu meninggal semua. Nah, beda lagi. Beda kasus seperti ini. Ini kakek memiliki 3 anak. Perempuan semua. Yang perempuan 2, yang laki-laki 1. Yang laki-laki meninggal. Nah, dia punya anak, berarti cucu ya. Maka anak perempuan ini dapat, cucunya dapat. Itu sama seperti yang kita baca tadi, yang 10 perempuan tadi kan, anak dapat, cucu dapat. Apalagi ada cucu tadi yang laki-laki seandainya, oh ini masya Allah bisa dapat warisannya, sisa harta. Kayak gitu Pak. Nanti insya Allah kami pelajari pada bab setelahnya. Masih panjang Pak, belum selesai. Ibu berapa dapat? Ya, suami berapa dapat? Kalau ada anak sekian, tidak ada anak sekian. Kemudian ibu kalau ada anak sekian, tidak ada anak sekian. Bapak kalau tidak ada anak sekian. Saudara laki-laki, saudari perempuan gimana? Dia bisa dapat setengah, dia bisa dapat 2/3, dia bisa dapat sesaat, dia dapat banyak sekali. Nah itu akan dipelajari insyaallah. Makanya kemarin kita sampaikan apa namanya? Tadi kita sampaikan pelajaran Tauhid ini rumit Pak. Ya, ketika dipelajari itu yang nalar yang nangkep itu hanya 10%. Dulu kita belajar di pondok pesantren, ya kita belajar ini kitabnya, kita pelajari kitabnya paling 10% yang bisa. Ujian ya paling sekitar 10% itu yang nilai besar. Kemudian setelah ujian lewat berapa bulan atau setahun itu lewat semua, hilang semua. Karena ilmu Quran tidak boleh lupa satu pun. Lupa satu kacau hitungannya. Ya, berbeda dengan rumus matematika seandainya. Kita masih lupa rumus ini, bidang ini masih dapat yang lain. Ya, atau kimia dan segala macam. Tapi kalau Quran satu lupa kacau semua nilainya. Ya, sebenarnya kita lupa jatah untuk ibu. Akhirnya kita sebutkan jatah ibu itu 1/3. Kacau hitungannya. Padahal ada anak. Harusnya ibu berapa kalau ada anak? 1/6. Nah itu. Ya kalau ada anak 1/6. Jadi kacau semua. Jadi tidak boleh ilmu ini dilupakan satu pun ya dalam satu bab. Silakan Pak. Ada. Ya, itu saja Pak yang dapat kita sampaikan. Jadi di sini kita pelajari baru
ya, baru golongan laki-laki yang mendapatkan warisan dan golongan perempuan yang mendapatkan warisan. Besok insya Allah kita akan pelajari siapa yang berhak atas setengah. Ya, ada yang setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, 2/3, dan 1/8. Itu bilangan yang ada di Al-Quran dan ada di hadis. Tidak ada yang lain-lain 1/5, tidak ada. Ya, 1/5. Ada ini lagi Pak, permintaan ini Pak. Karena ini adalah termasuk ilmu yang langka kalau Bapak tadi. Ya, jarang dipelajari orang, jarang orang mau mengajarinya. Ya. Ada baiknya. Dan itu kata beliau Bapak ini. Setiap di mana masjid paling bangun yang belajar tarawih. Nah, jawab oleh Bapak yang lebih ulama. Jadi kami mohon istilahnya kalau bisa buat bangsa Selebaran. ini kecil lah. Ya, selebaran. Jadi kita kan bisa dibaca sama-sama ini. Iya. Memang ini siapa? Udah dia itu kan. Oh iya, makalah ya. Karena kita nanti Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, nanti akan kita ringkas dengan bahasa Indonesia ya. Ya. Ya itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa nanti hubungi Pak Joko ya, WA, mungkin bisa kita teruskan. Seandainya darurat, ya, pertanyaan darurat segala macam silahkan. Mudah-mudahan kita bisa bantu. Itu saja dapat kita sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.